Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet again in English. Now we are in chapter 2. Okay guys, what is our topic in chapter 2? Okay, let's see the sentence. Hi, my name Fian and this is my cat Katie. So guys, you can guess what is our topic in this chapter. Yes, I know that you know. Our topic in this chapter is about introduction oneself and others. Jadi topik kita pada chapter 2 ini adalah tentang memperkenalkan diri dan orang lain. Jadi how to build sentence about this topic. Okay guys, when you introduce yourself to others, of course you not only mention your name. Jadi ketika kalian memperkenalkan diri, bukan hanya menyebutkan nama saja, but also your address, but juga alamatnya. Okay, when you mention your address, you can use preposition of at, on, or in. Each of these preposition you can use to mention your address. Jadi masing-masing pada preposisi ini kalian bisa gunakan untuk menyatakan alamatnya kalian. But remember, there is a rule, ada aturannya untuk penggunaan at, on, dan in. Okay, let's find the sentence. Well class, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh kalimatnya untuk membedakan penggunaan at, on, dan in. Oke, lihat contoh kalimat pertama. I live at Jalan Cendrawasih number 6 Entrop, Jayapura. The second, I live on Jalan Cendrawasih, Jayapura. And the last one, I live in Jayapura, Papua. Okay, let's see the first sentence, the using of at. Pada kalimat pertama adalah penggunaan at. At digunakan untuk menyatakan alamat or very specific address. Jadi lengkap, it's complete with the number. Jadi complete dengan nomornya. For example, I live at Jalan Cendrawasih number 6. Jadi ada nomornya. Not only the ZD but also the number. Okay, berikutnya the using of on. Let's see the example again. I live on Jalan Cendrawasih, Jayapura. Here the sentence is not very specific because no number. Jadi on ini menyatakan we mention the street, the avenue, tujuannya, kotanya, alamatnya, but we don't mention the number. Jadi kita menyebut nama jalannya, kemudian tapi kita tidak menyebutkan nomornya, dan disertai dengan kotanya. Okay, the other using of on, penggunaan lain dari on adalah it can be used to show the name such as rivers, sungai, beach, pantai. Example, on the beach. You cannot say in the beach, but on the beach, on the rivers. And it also show something up the place. Jadi di atas, posisinya berada di atas sesuatu. For example, on the table, on the desk, on the cupboard, on my head. Jadi posisinya di atas. And nempel, ya, stick up something. Jadi itu tadi penggunaan at dan on ya. Kalau untuk menyatakan alamat, at lebih spesifik, is more specific than on. Jadi at itu complete with the number. Okay, next we come to preposition of in. Okay, let's see again the sentence. I live in Jayapura, Papua. Jadi di sini menyatakan alamat tapi tidak komplit dan lebih luas.
Jadi hanya menyebutkan mention only the city and the province or country. Jadi nggak ada spesifiknya, nggak ada nama jalan, apalagi nomornya. And guys, in can be used to show something inside something, inside a building or inside something. Jadi sesuatu berada di dalam sesuatu atau di dalam bangunan. Like in the house, in my wallet. Oke, jadi itu penggunaan. That's about preposition at, on, and in. Jadi yang paling luas di sini adalah general. Yang paling general alamatnya, menyatakan alamat paling luas adalah in. Jadi hanya menyebutkan only mention the city or the country. Dan yang paling spesifik adalah complete with the number is at. Kalau on itu only mention the street or avenue. Well class, next we are going to talk about pronoun. Pronoun artinya kata ganti benda. Pronoun, noun itu adalah benda. Pronoun artinya kata ganti benda. Jadi di sini we are going to see the using pronoun sebagai subjek dari kalimat, sebagai objek dari kalimat, dan menyatakan kepunyaan atau possessive adjective. Oke kelas, mari kita lihat. Let's see the using of pronoun in sentence. Bagaimana posisi-posisinya mereka, menempati apa aja. Jadi pronoun itu bisa sebagai subjek kalimat ya, namanya subject pronoun. Nah, di sini subject pronoun adalah pelaku daripada kalimat itu. Apa aja? Itu adalah I, we, you, they, he, it, they. Jadi you ini khusus untuk you bisa singular and bisa can be singular and can be plural. Jadi dia bisa tunggal artinya you satu orang dan bisa plural artinya you kalian. Oke, jadi itu sebagai subjek ya. Example, contohnya I go to school. Jadi I di sini yang ke sekolah sebagai subjek daripada pelaku daripada kalimat tersebut. Okay, before continue to the next function of pronoun, sebelum kita melangkah ke fungsi berikutnya pronoun, remember guys, there is first person singular, there is first person plural. Jadi ada orang pertama tunggal, ada orang pertama jamak, yaitu first person plural. And ada juga yang disebut dengan second person singular. Orang kedua adalah orang yang ditemani berbicara. Jadi ini bisa jamak juga, bisa singular juga. Dan jamaknya itu adalah ada you, ada they. Sorry, not they but we. Ada you, ada we. Jadi kami dan kamu. Kemudian yang plural, yang singularnya, yang tunggalnya ada you. You artinya you, kamu satu orang. Dan kemudian orang ketiga tunggal adalah orang yang kita bicarakan. Jadi orang ketiga itu adalah something we talk. We are talking. Jadi sesuatu yang kita bicarakan, kita gosipkan, kita ceritakan tentang dirinya. It can be singular also, bisa tunggal. Contohnya she, he, it. Jadi itu adalah singular, tunggal ya. Sedangkan jamaknya ada they, mereka. Jadi kita membicarakan orang lain, entah dia jamak, entah dia tunggal, maka disebut dengan orang ketiga. Oke, semoga mengenai orang pertama, kedua, dan ketiga, singular dan plural itu bisa dipahami ya kak. I do hope. Okay, next we come to the next function of pronoun is as object of the sentence. Jadi disebut juga object pronoun. Example, she helps me.
me di sini adalah objek daripada help. Jadi me di sini adalah objek, berfungsi sebagai objek daripada kalimat. Dia membantu saya. She helps me. Okay, the next function ada possessive pronoun, artinya menyatakan kepunyaan. Ingat ya, kalau possessive pronoun itu diikuti oleh bendanya, sedangkan ada satu lagi yang tidak ada di sini, yaitu yang belum kita bahas pada chapter ini, tapi Ustazah tampilkan di sini ya, yaitu possessive pronoun. Nah, possessive pronoun is not followed by the things, by bendanya. Jadi dia tidak diikuti oleh bendanya. Well, kita lihat contohnya. Let's see the example of sentence using possessive adjective. It is my book. My book, ada my diikuti oleh book, maka ini menyatakan kepunyaannya, artinya ini buku saya, my book. Jadi di sini ada possessive adjective, ada my, our, your, her, his, it, theirs. Oke, sampai di sini. I do hope you catch my point. Kalian memahami apa yang Ustazah Winda jelaskan pada tabel ini ya. Jadi kalau subjek pronoun itu ada I, we, you, she, he, it, they. Sedangkan kalau dia sebagai objek itu berubah ya, berubah. Penulisannya berubah. It's change. I menjadi me, we menjadi us, kemudian you tetap you, she menjadi her, he menjadi him, it menjadi tetap it, they menjadi them. Nah, begitu juga ketika when is change, when the pronoun is possessive adjective. So, it's change again. Jadi, mengalami perubahan lagi, bukan lagi my ya. Jadi, I menjadi my, contohnya my book. We menjadi our school. You menjadi your parents. She menjadi her friends. He menjadi his mistake. It menjadi its tail. Jadi it ini khusus untuk benda atau binatang ya. They menjadi their habits, kebiasaan mereka. Okay, for make it clear, let's see again the sentences. Okay, untuk membuatnya lebih jelas, kita lihat contoh lain ya. Di sini ada kalimat pertama, I want to introduce my name. Di sini ada dua pronoun, adalah I berfungsi sebagai subjek dan my berfungsi sebagai possessive adjective, yang artinya saya mau memperkenalkan nama saya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu beda ya. Kalau bahasa Indonesia, saya sebagai subjek tetap sama dengan saya sebagai objek, but in English is different. Jadi mengalami fungsinya berubah, maka bentuknya juga mengalami perubahan. Oke, di sini ada contoh berikutnya. She introduces me to her friends. Jadi di sini ada kembali ada dua pronoun ya. Ada she sebagai subjek pada kalimat ini dan ada me sebagai objek. Jadi dia memperkenalkan saya kepada teman-temannya. She sebagai pelaku kalimat tersebut dan me sebagai yang dikenai sasaran atau objeknya. Oke, next ada they invite us to their wedding party. Jadi sini ada they lagi berfungsi sebagai subjek dan ada us di sini berfungsi sebagai object of the sentence. Jadi dia adalah objek pronoun. Arti kalimat ini adalah mereka mengundang saya ke pesta pernikahan mereka. Oke. Contoh lain sini another example. Your bag is cool. Hanya ada satu pronoun di sini yaitu your bag. Your friends, your home, your habit, your mistake, your
appreciation. Ini adalah menyatakan kepunyaan kamu, your happiness. Oke, seperti itu ya. Oke, and the last sentence here. We will come to our school tomorrow. Di sini ada dua, yaitu ada we dan ada our. Di mana we berfungsi sebagai subjek kalimat dan our menjadi objek daripada kalimat. Dan remember, our ini berasal dari ini berasal dari subjek we. Jadi bentuk possessive adjectivenya we adalah our. Okay guys, that's about introduction yourself, the using of preposition at, on, and in, and also the pronoun, jenis-jenis pronounnya dan fungsinya. Okay guys, thank you for watching, and you can enrich. Remember, always reach your LMS or your textbook, and don't forget to enrich your knowledge about this by using internet. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget tugasnya, do your task at page 3.2. Kerjakan tugasnya yang ada pada room task 3.2. Okay, see you guys.